Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini tanggal 19 Agustus 2020, Nurul akan melanjutkan materi tentang prosedur operasional alat hitung. Nah, materi yang hari ini itu kita fokus pada jenis-jenis alat hitung. Nah, sebelum menginjak pada materi lebih lanjut, Nurul ingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, jangan terlalu sering kumpul-kumpul atau pergi keluar. Kemudian tolong anak-anak absensi jangan lupa ya, komentar di live chat. Nah, materi kali ini seperti yang Bu Nurul jelaskan tadi tentang jenis-jenis alat hitung. Nah, kalau yang minggu kemarin kita lebih membahas pada mesin cash register, kemudian ada mesin pos, maka yang kali ini adalah jenis-jenis pada alat hitung. Alat hitung kalau dalam dunia perdagangan itu kan sangat dibutuhkan untuk menghitung jumlah transaksi dengan pelanggan atau menghitung jumlah uang cash yang masuk pada perusahaan dalam satu hari transaksi. Nah, alat hitung ini nanti ada yang jenisnya manual, ada yang jenisnya juga elektrik. Nah, nanti di sini di slide berikutnya anak-anak bisa melihat ada beberapa jenis alat hitung. Ada yang dibedakan berdasarkan kemampuannya, ada yang dibedakan berdasarkan sumber tenaganya, terus cara penggunaannya, terus jumlah kuncinya, dan bisa enggak alat hitung ini itu menyajikan hasil dari penghitungannya. Yang pertama dari berdasarkan kemampuannya itu ada dua. Yang pertama mesin jumlah dan mesin hitung ya. Dua alat ini itu kemampuan dasarnya sama untuk penghitungan matematika sederhana ya. Kalau misalnya mesin jumlah itu fungsinya hanya tambah, kurang, bagi, kemudian dikalikan, dan itu bisa penghitungannya atau prosesnya itu hanya kalau ditambah, kemudian dikurangi, dikali, jadi satu jenis ya. Tapi kalau misalnya mesin hitung itu contoh, misalnya anak-anak punya usaha, kalau yang jumlah itu misalnya beli satu buku harganya 3.000, terus beli penggaris harganya 5.000. Itu kalau di mesin jumlah itu hanya bisa menyumlahkan, misalnya belinya 3, maka harga buku 3.000 berarti 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000. Nah, kalau mesin hitung itu bisa langsung beli misalnya bukunya 3, harganya 3.000, berarti langsung 3 kali 3.000 ditambah misalnya penggarisnya beli 2 kali harganya 5.000, 2 kali 5.000, kemudian langsung sama dengan itu kalau mesin hitung. Kalau mesin jumlah itu dihitung satu-satu, bukunya beli 3, maka menghitungnya 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000. Nah, seperti itu. Tapi kalau mesin hitung tidak seperti itu langsung ya. Kemudian jenis yang kedua dibedakan berdasarkan sumber tenaganya, itu ada yang manual. Manual ini bisa juga disebut dengan mesin hitung tangan, ada yang mesin hitung elektrik. Seperti anak-anak lihat kalau di slide itu, mesin hitung tangan itu bisa berfungsi dengan bantuan tenaga penggunanya. Nanti ada di slide berikutnya itu bentuk dari mesin hitung yang berdasarkan sumber tenaganya, yaitu mesin hitung manual atau mesin hitung tangan. Kemudian yang kedua ada mesin hitung elektrik. Nah, kalau mesin hitung elektrik itu bisa berfungsi dengan adanya tenaga listrik. Listrik ini bisa menggunakan baterai, kalau misalnya kalkulatornya itu kalkulator saku, bisa juga menggunakan listrik kalau misalnya contoh mesin hitungnya itu model cash register yang butuh listrik, atau mungkin mesin hitung pos yang butuh listrik, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu cara kerjanya. Nah, kalau cara kerjanya itu yang pertama ada mesin hitung mekanik. Nah, kalau mesin hitung mekanik itu diperlukan gerakan tangan. Tapi kalau mesin hitung elektronik itu tidak usah gerakan tangan, karena mesin ini itu sudah ada beberapa komponen-komponen elektronik. Contoh misalnya mesin pos itu kan tidak perlu anak-anak itu ibaratnya itu tidak perlu terlalu banyak menggunakan gerakan tangan. Jadi kalau misalnya di scan
misalnya tiga barang dengan item yang sama, itu scan 3 kali tanpa kalian harus mengetikkan angka 3, itu langsung menjumlahkan dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, berdasarkan jumlah kuncinya. Ini jangan beranggapan atau membayangkan bahwa kalkulator itu ada beberapa kunci, tidak. Kunci yang dimaksud di sini yang pertama kan ada yang berkunci 10 dan ada yang berkunci banyak. Kalau yang berkunci 10 itu kuncinya itu maksudnya adalah tombol dari angka 0 sampai dengan angka 9, itu kan jumlahnya 10. Tapi kalau yang berkunci banyak, selain angka 0 dan angka 9 dan beberapa tombol plus minus bagi kali, itu ada yang tombol akar, kemudian ada yang tombol pangkat 2 atau tombol sin kostan seperti itu, atau gampangnya itu memiliki tombol untuk menghitung rumus matematika. Nah, ini berdasarkan penyajian hasil, atau yang terakhir itu ada mesin hitung yang bisa mencetak dan ada mesin hitung yang tidak bisa mencetak. Gampangnya itu kalau kalkulator saku yang biasa anak-anak pakai di sekolah itu termasuk mesin hitung yang tidak bisa mencetak ya. Tapi kalau yang bisa mencetak itu, kalau misalnya anak-anak masuk toko terus ada kasir yang bukan menggunakan kas register atau mesin pos, tapi sekedar kalkulator, nanti ada print out yang bisa keluar yang kalian terima, itulah yang disebut mesin hitung cetak ya. Nah, ini beberapa contoh gambar di slide berikutnya, anak-anak bisa lihat. Kalau yang pertama itu berdasarkan sumbernya digolongkan atau dikategorikan mesin manual, mesin hitung tangan. Anak-anak bisa melihat ada handle di sebelah kanan ya, seperti pentungan, itu harus diputar dulu untuk bisa difungsikan. Kemudian yang kedua itu termasuk mesin, kalau berdasarkan sumber itu mesin elektrik atau elektronik karena butuh listrik. Kemudian penggunaannya itu dia tidak mencetak tapi hanya menampilkan ya. Kalau nomor 3 itu tergolong sumbernya itu dari listrik, kemudian dia masih butuh untuk gerakan manusianya ya. Kemudian yang keempat itu hampir sama dengan yang nomor 1, itu mesin hitung yang sangat membutuhkan tenaga manusia karena tidak ada listrik yang digunakan ya. Nomor 3 itu lebih pada kalau sumbernya kan baterai, berarti listrik ya. Kemudian penggunaannya itu butuh tenaga atau gerakan dari tangan si pengguna. Nah, nomor 6 inilah yang terakhir tadi Bu Nurul jelaskan, itu mesin hitung yang bisa mengeluarkan hasil dari perhitungannya atau bisa dicetak ya. Nah, ini mesin hitung itu kan kalau ada dibedakan mesin hitung untuk menghitung hasil transaksi dengan pelanggan, ada juga yang mesin hitung itu khusus untuk menghitung jumlah uang cash baik kertas maupun koin ya. Kalau yang dibahas pada slide ini itu mesin hitung saku atau anak-anak lebih kenal dengan kalkulator. Kalkulator kalau yang anak-anak pakai kan ada yang bentuknya bahkan sangat kecil ya, ada yang ukurannya sedang, atau kalau yang bahkan dipakai pedagang itu besar, angkanya kelihatan sangat besar ya, bahkan tombolnya juga besar-besar. Alat hitung saku atau kalkulator di sini dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang pertama office kalkulator, kemudian scientific kalkulator, dan yang terakhir itu adalah financial kalkulator. Karena 3 jenis ini semuanya berbeda, maka penggunanya dan bentuk dari kalkulatornya itu pasti berbeda. Kalau yang office kalkulator itu kebanyakan yang namanya office ya, jangan membayangkan bahwa yang menggunakan adalah orang-orang kantoran ya. Mungkin digunakan di kantor tapi tidak sebanyak dunia perdagangan yang menggunakan. Kenapa kok penggunaannya di kantor dengan dunia perdagangan? Karena fungsi dari kalkulator ini itu hanya fungsi matematika sederhana. Jadi tanpa ada tombol yang bisa menyimpan, tanpa ada tombol yang digunakan untuk penghitungan rumus matematika. Terus yang kedua itu ada scientific kalkulator. Kalau scientific kalkulator itu sudah namanya saintifik, maka digunakan dalam dunia pendidikan. Kalian sebagai murid, kemudian Bu Nurul sebagai guru, atau mungkin mahasiswa sama dosen, bahkan arsitek itu kadang ada yang menggunakan kalkulator jenis saintifik. Kenapa kok ini digunakan pada dunia pendidikan? Karena di dunia pendidikan itu kan kalau misalnya anak-anak masih sekolah pasti
sangat sering berhubungan dengan atau ketemu dengan matematika dengan berbagai rumus, entah itu akar atau pangkat 2 atau pangkat 3 atau bahkan mungkin ketemu yang namanya sin, cos, dan tan ya. Kemudian ada yang terakhir, financial calculator. Ini kebanyakan digunakan pada dunia keuangan, atau mungkin bisa sebut saja bank ya, atau finansial, berhubungan dengan uang. Penggunanya siapa? Rata-rata penggunanya bank, kemudian teller, ada bankir, seperti itu ya. Nah, di slide berikutnya anak-anak bisa melihat contoh dari beberapa kalkulator. Kalau dilihat sekilas itu anak-anak sudah bisa langsung membedakan. Misalnya tanpa ada keterangan di atasnya, itu anak-anak saya kira sudah mampu membedakan. Yang paling kiri itu jelas scientific kalkulator. Kenapa seperti itu? Karena selain tombol 0 sampai dengan 9, itu anak-anak bisa melihat ada tombol akar, kemudian tombol pangkat 2, kemudian ada sin, cos, tan, bahkan ada tombol untuk logaritma ya. Kalau yang office kalkulator itu sangat sederhana ya, hanya plus minus bagi kali, seperti itu. Biasanya ini para pedagang nanti yang menggunakan. Tomat berapa kilo, lombok berapa kilo, itu yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu finansial kalkulator. Kalau finansial kalkulator itu layarnya itu beberapa lapis atau beberapa baris. Nah, tombolnya itu ada beberapa tombol yang memang bisa digunakan untuk menyimpan, bahkan langsung digunakan untuk menghitung bunganya itu berapa ya, kemudian kembalian dalam bentuk cashnya itu berapa. Itulah finansial kalkulator. Nah, dari pengertian kemudian gambar, anak-anak sudah semoga paham dari apa yang saya jelaskan. Seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lewat Google Classroom atau mungkin lewat chat ini, live chat, atau boleh via ke Bu Nurul. Nah, berikutnya untuk tugas itu Bu Nurul sudah mengupload di Google Classroom-nya. Jadi silakan anak-anak masuk ke Google Classroom masing-masing kelas, dilihat tugasnya apa, dan di sana Bu Nurul juga sudah menyampaikan ringkasan dari materi yang saya sampaikan ini. Itu ya anak-anak ya. Demikian untuk materi pada pertemuan kelima ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya jadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.